Bab 1113. Kepala botak besar benar-benar ngeri saat ini, dan terlihat sangat terkejut. Dia tidak asing dengan teknik sekte surgawi ini, mengetahui bahwa teknik sekte surgawi telah lama hilang, dan dia bahkan belum menyentuhnya, tetapi dia tidak berharap itu dilakukan oleh anak laki-laki berbulu di depannya ini. Dan melihat jurus yang digunakan oleh Lin Yu yang sedikit monoton dan sederhana, dapat dilihat bahwa Lin Yu belum sepenuhnya menguasai teknik surgawi ini. Namun, dengan gaya yang sederhana dan monoton, dia tidak bisa bernapas. Dapat dilihat betapa kuatnya teknik Tianzong ini. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia terlalu kecil untuk memandang rendah pria muda di depannya. Tentu saja, justru karena penguasaan sekte surgawi Lin Yu tidak terlalu lengkap, jadi meskipun gerakannya cepat dan kuat, tetapi karena gerakannya terlalu sederhana dan lajang, mereka tidak dapat sepenuhnya mengalahkan botak besar. Dan mungkin karena skillnya yang lemah, kecepatan serangan Lin Yu dan kelincahan gerakannya juga mulai menurun tajam pada saat ini, dan kekuatan penindasan dan serangannya juga menurun hingga tingkat tertentu di awal. Kepala botak besar itu tidak bisa membantu tetapi ekspresinya melambat. Ketika dia melihat ini, senyum muncul di sudut mulutnya, dan kekuatannya untuk memukul petinju Lin Yu tiba-tiba meningkat pesat. Dia tertawa, "Saya melihat berapa lama anak Anda bisa bertahan." Begitu suara itu jatuh, kaki kiri Lin Yu tiba-tiba lemah ketika dia menendang tanah, dan kekuatannya sedikit lemah, dan tubuhnya dalam keadaan miring, jadi Lin Yu segera melompat ke depan dan jatuh ke tanah. Ketika kepala botak besar melihat ini, matanya bersinar, mengambil kesempatan itu, dan membanting kepala Lin Yu dengan pukulan tajam. Tapi apa yang tidak dia duga adalah bahwa ketika Lin Yu jatuh ke tanah, dia membanting tangannya ke tanah, lalu berbalik seperti atas, kepalanya langsung menghindari pukulan yang dia pukul, dan kiri Lin Yu. Kakinya juga menghantam dadanya seperti ledakan. Kepala botak besar itu tiba-tiba kaget saat melihat bahwa dia tidak bisa dihindari, dan dia segera menyilangkan tangan untuk menahan dadanya. Ledakan. Ada suara teredam, dan kaki Lin Yu dengan kuat menendang lengannya yang diblokir. Tenaga yang sangat besar itu seperti kereta yang menghantam dengan kecepatan ekstrim, meski tubuh bagian atas yang besar dan botak memiliki kemampuan yang kuat untuk menahan serangan. Tanah dari tubuh bagian bawah juga sangat stabil, namun saat ini masih mundur beberapa langkah secara tak terkendali. Kaki kanan usai melakukan tendangan, pasir lurus terciprat, dan ini cukup untuk menstabilkan tubuh. Ini baik. Luar biasa, Tuan Newbie. Pada saat ini, Li Zhensheng, Hu Qingfeng dan yang lainnya bersorak-sorai, kulit mereka yang menderu-deru memerah dengan urat biru di dahi mereka, yang menunjukkan kegembiraan mereka. Mereka merasa terlalu berlebihan untuk menghilangkan kebencian mereka. Sekuat apapun kepala botak besar ini, dia tetap harus diajari oleh suaminya untuk menjadi seorang laki-laki. Wah, ya. Kepala botak besar menyeka kepala botak cerah dan tersenyum pada Lin Yu, "Di mana kamu mempelajari teknik surgawi ini? Jika kamu menang, aku akan memberitahumu." Dengan senyum di wajahnya, Lin Yu mengetahui apa yang dikatakan botak besar barusan di rumah sakit, dan menjawab pada botak besar. "Ini baik." Kepala botak besar itu tertawa keras, dan seluruh orang tampak lebih bersemangat, dan berkata, "Kita telah melewati tinju dan tendangan kita. Bagaimana kalau kita membandingkan senjata kali ini?" Berbicara, kepala botak besar itu menjentikkan jarinya dan berkata, "Kamu, pergi ke ruang kayu sementara di belakang pintu masuk gang kedua di ruang medis dan ambil tas ranselku." Li Zhensheng dengan tenang tampak sedikit kesal, tidak berbicara, menoleh dan melirik Lin Yu, seolah bertanya pada Lin Yu apa yang dia maksud. "Pergi, saudara Li." Lin Yu mengangkat kepalanya dan berkata dengan semangat, "Aku, He Jiarong, layak untuk hidupku jika aku dapat bertemu dengan guru seperti Grandmaster hari ini." "Haha, nak," pengemis merasakan hal yang sama. Pria botak besar menyeka kepalanya lagi dan tertawa keras,
aku sudah lama tidak bermain begitu bahagia. Bahagia sekarang, kamu tidak akan punya waktu untuk menangis untuk sementara waktu. Li Zhen memarahi dengan marah, dan kemudian mengikuti instruksi Lin Yu, berbalik dan berjalan menuju rumah sakit. Karena tidak jauh, Li Zhensheng cepat-cepat mengambil tas ransel besar botak itu, tas kain biru yang ditutupi tambalan. Sudah sangat tua. Diperkirakan kecuali di acara TV dan film, biasanya Anda mungkin tidak melihat tas kain semacam ini sama sekali. Setelah Li Zhensheng mengambil tas kain itu, dia melemparkannya langsung ke depan kepala botak besar itu, dan berkata dengan wajah tenang, "Apa yang ada di dalam tas kainmu, berat sekali." Si botak besar tidak menjawabnya, dia mengulurkan tangannya ke dalam tas kain, dan kemudian menemukan untaian besar kalung yang mirip dengan manik-manik Buddha. Tapi yang mengejutkan adalah untaian manik-maniknya bukan terbuat dari kayu atau giok, melainkan baja. Saya melihat untaian manik-manik besi yang terbuat dari kawat baja secara berurutan. Permukaan manik-manik itu mengilap dan perak, dan manik-maniknya besar sekali, seukuran kepalan tangan anak berusia 2 atau 3 tahun. Tetapi dengan sosok botaknya yang besar, untaian manik-manik besi yang menggantung di lehernya ini tidak terlalu tidak masuk akal. Lin Yu menyeringai setelah melihat untaian manik-manik baja ini, dan berkata, "Guru, ayah, tampaknya saya benar. Kamu pernah menjadi biksu sebelumnya." "Haha, itu semua tidak masuk akal saat aku masih muda, jangan sebutkan itu." Berbicara, kepala botak besar tiba-tiba membanting segenggam manik-manik baja di tangannya, mengangkat kepalanya, dan berkata kepada Lin Yu dengan bangga, "Wah, tahukah kamu dari bahan apa manik-manik saya terbuat?" Lin Yu terkejut sedikit, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu." "Xuan Gang, pernahkah kamu mendengarnya?" Kepala botak besar mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, "Hyun Gang." Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah, dan bahkan Hu Qingfeng dan Bai Rentu dan yang lainnya di samping sangat mengubah ekspresi mereka. Mereka tampak sangat terkejut. Mereka menatap erat tali bola baja di tangan botak besar, merasa sangat luar biasa. Dengan untaian manik-manik yang begitu besar, total ada 8 atau 9, berapa banyak baja misterius yang dibutuhkan? "Apakah kamu benar-benar terbuat dari Suangang?" Lin Yu bertanya dengan tidak percaya, "Dengan begitu banyak Suangang, kamu? Dari mana asalmu?" "Haha, apakah ini disebut terlalu berlebihan?" Kepala botak besar mengangkat kepalanya dan tersenyum sepenuh hati, dan berkata, "Jika kamu menang, aku akan memberitahumu. Jangan katakan biarkan aku memberitahumu dari mana asalnya. Biarkan aku memberikan semua suangang yang aku miliki di tanganku, tidak masalah." Meskipun pria botak besar ini sedikit gila dan liar saat berbicara, dia juga sangat berani dan berpikiran terbuka. Tentu saja, di mata Li Zhensheng, Hu Qingfeng dan lainnya, kepala botak besar ini sebenarnya terlalu sombong, karena dia berani membuat janji seperti itu menunjukkan bahwa kepala botak besar itu tidak percaya bahwa Lin Yu bisa mengalahkannya sama sekali. Lin Yu benar-benar tiba-tiba mengangkat semangatnya ketika dia mendengar kata-kata kepala botak besar. Mendengar kata-kata kepala botak besar, bocah tua ini masih memiliki banyak Xuan Gang di tangannya. Jika mereka dapat memenangkan Xuan Gang ini dan membangun senjata yang berguna untuk Li Zhensheng, Bu Cheng, dan Bai Rentu, maka efektivitas tempur mereka tiba-tiba akan naik ke level berikutnya.